hilal. Hilal itu naiknya bulan. Masuk tanggal 1 kalau bulan sudah naik 2 derajat. Cuman saya tidak keberangkan karena percuma saya ngerti mengamati. Yang penting sudah masuk bulan. Oke. Sekarang siapa sih yang boleh berbuka puasa? Yang boleh berbuka puasa ibu di dalam surat Al-Baqarah 184 buka. Yuk, Al-Baqarah 184. Ketemu yuk. Nah, sok baca. Kalau belum cuma tahu ya. Ini dengan budaya kita. Ibu lihat, paman kana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayamin uhur. Barang siapa di antara kalian ada yang marid sakit, boleh berbuka diganti di hari yang lain. Sakit di sini nggak asal sakit. Sakit yang kalau dia berpuasa sakitnya makin parah, atau sakit yang parah kalau dia puasa jadi mati. Ini yang boleh berbuka. Tapi kalau sakit masih sanggup ada berpuasa, tetap wajib puasa. Contoh, ibu kenapa nggak puasa? Kan sakit. Kenapa? Panuan. Saya tanya, panu penyakit bukan? Oke. Kenapa ibu nggak puasa? Lagi bisul. Coba, bisul penyakit bukan? Tapi kalau puasa jadi mati nggak? Dan seterusnya. Kurap, panu, kutil, bisul, jerawatan, tetap bisa berpuasa. Jadi bagi orang yang sakitnya parah, sehingga dia kalau dia puasa sakitnya makin parah atau jadi mati, kata Allah, paman kana minkum maridon. Kalau kalian sakit boleh berbuka puasa. Kapan? Faidatun min ayamin uhur, diganti di hari yang lain. Titik. 2. Au ala safarin. Yang kedua, yang boleh berbuka puasa kalau safar, bepergian jauh, perjalanan jauh, minimal 80 km. Kenapa? Para ulama mengatakan dulu di zaman Rasul perjalanan itu rata-rata naik onta. Nah, onta itu sehari semalam rata-rata 80 km kalau non stop. Makanya boleh berbuka puasa kalau safar, perjalanan jauh. Dari sini ke Bogor berapa kilo? 30. Lu kalau ke Bogor puasa. Saya kan lagi safar bepergian mau ke Bogor, buka itu norak. Orang BODO. Karena minimal 80 km. Kalau ke Bandung boleh ya berbuka. Itu 200 berapa ya? 25. Ke Ciamis boleh. Ibu ke Jawa, wih kalau saya mah punya tetangga orang Jawa sombong. Bawa koper kemana bu? Ke Jawa, dia pikir Jawa milik dia.
Saya mah jujur, kemana? Ke Ciamis, kagak sombong gua mah. Ayo, mana yang orang Jawa ngacung? Ngacung. Kalau bawa koper dikit ditanya, mau ke mana? Mau ke Jawa, seolah-olah Jawa milik dia. Iya apa iya? Kita mah jujur, kemana? Ciamis, Garut, Bandung, kagak sombong. Dia pikir Pulau Jawa milik dia, gue di Jawa, Jawa Barat. Jadi gitu Bu, kalau bepergian jauh, Anda tidak sanggup berpuasa, boleh berbuka. Cuman ini rusoh. Yang namanya rusoh, keringanan yang diberikan oleh Allah buat kita sebagai hambanya. Boleh ambil rusoh, boleh tidak ambil rusoh. Contoh, saya mudik sekeluarga. Mudik itu biasanya sehari sebelum lebaran. Pulang aksi tuh dari Indosiar, anak-anak jemput mudik. Itu kita sekeluarga di mobil itu puasa. Kenapa? Walaupun rusoh, ini 350 kiloan Jakarta Ciamis ke kampung saya. Kalau saya ambil rusoh, keringanan dari Allah boleh. Tidak diambil boleh. Kalau saya berpikir dengan anak-anak begini, justru enak. Hitung-hitung ngabuburit. Bener nggak? Kalau lancar sampai Ciamis jam 1. Karena dari habis subuh habis aksi dari Indosiar. Kalau tidak lancar itu artinya kita sampai jam 5. Normal ke Ciamis itu 5-6 jam. Kalau normal. Kalau lebaran bisa 24 jam. Macet. Cucu kita yang tadinya gaya pakai baju lebaran, lengkap, kaos kaki, jaket, blue jean. Hareudang. Pertama jaketnya dibuka, topinya dibuka, baju barunya dibuka, tinggal pakai kaos kutang, celana panjangnya dibuka, tinggal pakai celana Hawaii. Karena gerah, namanya mudik, mobil pagelek-gelek sama perabotan sama barang. Lama-lama cuman kaos kutang doang sama cawet. saking perjalanan jauh. Boleh buka, mangga. Tidak buka tidak masalah. Kalau saya berpikir lumayan ngabuburit. Jadi tinggal nanti buka di Ciamis. Jadi silakan. Anda mau ambil rusa ini silahkan. Kalau Anda tidak mengambilnya juga silahkan. Tergantung kemauan Anda. Ini baru 2. Siapa lagi yang boleh berbuka puasa? Ini baru 2 ya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang letoy. Ibu tahu letoy? Tidak berdaya. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, memberi makan kepada seorang fakir miskin. Ada orang yang letoy seumur hidup. Memang tubuhnya tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dikasih tenaga, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Karena kenyataan ada orang yang ditakdirkan oleh Allah bukan karena tua, memang letoy. Makanya banyak bersyukur. Coba bahas Allah Bu, saya melihat ribuan kasus, kaya banget, rumahnya sampai kayak istana. Lagi nasihat perkawinan, ada suara apa? Ternyata pengantin punya adik yang dalam tanda kutip dari lahir nggak bisa ngomong, cuman ngeprek, teriak, tuh Bu. Tidak sedikit saya ketemu orang yang jabatnya tinggi, sangat tinggi di negara ini, kekayaannya luar biasa, kehormatannya, tapi punten banyak yang anaknya memang seperti itu, tidak berdaya. Pangkat tinggi, jabatan luar biasa, kehormatan, harga diri, kewibawaan, kekuasaan,
duit banyak tapi oleh Allah diberikan musibah. Satu di antara sekian anaknya semenjak lahir tidak berdaya. Ini banyak Bu, banyak. Bahkan banyak mereka yang bilang, "Mama, alhamdulillah saya punya anak kayak ini." Begitu saya punya anak kayak ini, Masya Allah, usaha saya majunya luar biasa. Tuh, dari satu sisi melambung, satu sisi memang terpuruk. Tapi itulah hidup, ada keseimbangan. Makanya di sini dikatakan, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau ada orang letoy boleh jadi bakat, bawa aja letoy, atau karena tua dia sudah lemah, dia tidak sanggup berpuasa, boleh berbuka. Bahkan orang yang letoy tadi tidak ada kewajiban bayar puasa, cukup bayar fidyah. Kayak saya nenek-nenek tuh, 3 nenek, paling nenek, Masya Allah syukur. Saya kemarin maaf, saya pergi ke Lampung Bu, biasa. Apalagi sekarang Bu, mau pilkada, nenek-nenek kayak begini berebut calon presiden. Masya Allah Bu, aneh kan? Kenapa? Mereka tahu kalau nenek-nenek ini datang, penggemarnya ngebludak. Mereka kan girang, yang ditangkap sama mereka penggemarnya ini. Masya Allah Bu, kalau diikutin jadwal, ditambahin sehari 50 jam kurang. Masya Allah luar biasa. Jadi ini Bu, letoy. Makanya kita ditakdirkan jadi orang kuat, orang gagah, bersyukur. Kita pelihara kesehatan kita, kekuatan kita, gagahkan kita di jalan yang Allah ridho. Kalau orang ini memang tak sanggup berpuasa, kata Allah buka. Nggak usah bayar puasa sampai mati, wong letoy kok nggak segar lagi, maka cukup membayar fidyah yang diberikan ke fakir miskin. Fidyah ini ada khilafiyah ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama mengatakan cukup bayar 1 liter beras sehari, titik. Ulama lain mengatakan yang namanya fidyah nggak cukup beras. Kenapa? Kita semua, apa ibu hari-hari cuma makan beras? Enggak. Minum Milo, minum Ovaltine, minum kopi, teh manis, jeruknya, buahnya, coklatnya, permennya. Kenapa coklat? Makanan gue coklat. Jadi Bu, ini dihitung. Makanya ulama yang kedua mengatakan hitungan fidyah sehari semalam saya makan habis berapa. Misalnya sehari semalam yang saya makan 50.000, 1 hari saya nggak puasa, bayar 50.000 ke fakir miskin. Kalau orang ini 1 hari semalam makan yang dia makan dari A sampai Z 30.000, 1 hari dia nggak puasa, bayar fidyah ke fakir miskin 30.000. Orang ini kaya, sehari semalam 200.000 dia makan, maka fidyah dia bisa makan ketika dia sehat walafiat, segar bugar, 1 hari gak puasa, bayar fidyah 200.000. Bu, kita yang hidup di Perumnas di Depok beda orang yang di komplek perumahan mahal. Sayuran kita masa bengket 1.000. Mereka kangkung seikat 5.000, 10.000, beda harga, beda yang dimakan itu doang. Ada nggak percaya? Keliling sampai kemana-mana makanan dari kita orang Perumnas, orang kampung, sampai orang perkotaan, sampai pejabat, makanannya mas sama sawi, kangkung, bakwan jagong, cuman beli bahannya mahal. Tukang masaknya dibayar mahal. Di piring ditata jadi mahal. Kita mah di piring plastik ya jadi. Nah goreng bakwan diangkat, naruh, bahkan nggak pakai tisu, digibir-gibir kepanasan. Oh, jadi lebih murah. Beneran, jangan Anda kira orang kaya makanannya hebat, tidak. Kata saya yang orang kampung sering bertamu ke rumah orang yang kaya, makanannya sama.
Cuman bedanya kita mah tempatnya doang. Mereka mah nampannya beda, piringnya beda, dihias pinggirannya. Pakai sawi, pakai tomat, pakai cabe. Ya, kagak dimakan. Ambil we kita. Jadi ini Bu hitungannya sekali lagi. Hitungan fidyah sesuai dengan yang biasa kita makan. Jangan curang. Kalau Anda biasa makanan mewah dan mahal, begitu nggak puasa bayar dengan harga standar, dosa. Nggak boleh. Jadi harus dengan harga yang biasa hari-hari kita makan. Itu baru boleh. Nah ini baru 3. Yang keempat siapa? Orang yang sedang hamil. Orang yang sedang menyusui, baru koma, belum titik. Kalau ada kalaunya. Kalau yang hamil ini sakit, bayi yang ditetein juga sakit, maka orang tadi boleh berbuka puasa. Diganti di hari yang lain. Tapi di ujung ayat Anda lihat. Nih, di ujung ayat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa besarnya pahala puasa. Jadi walaupun kita hamil, walaupun kita menyusui, Masya Allah tetap berpuasa lebih baik. Contoh, dulu di Kutilang pertama kita pindah belum punya masjid, belum punya musola. Yang dipakai musola sama kita di Perumnas kan rumah kosong, betul Bu? Tahun berapaan tuh? Sekitar tahun 77-an, 78. Di Kutilang itu kan yang namanya taraweh 23 rakaat. Saya tiap malam jadi imam taraweh 23 rakaat selama bulan Ramadan. Lagi hamil Billy nih. Nah, 23 rakaat tiap malam 30 hari. Seminggu habis lebaran gue beranak. Gue masih hidup, Billy hidup. Yakin kita kuat puasa. 2 tahun kemudian tetap masih imam taraweh 23 rakaat. Berapa minggu kemudian si alam keluar. Selama bulan Ramadan puasa jalan, taraweh jalan, sehat. Anaknya sehat. Punten, di kita mah banyak tidak ngerti agama tapi sotoy. Kata suaminya, yang nggak usah puasa kan lagi hamil. Sehat walafiat, seger buger, ngapain makan? Wajib dibayar kok. Makanya pakai ilmu. Semua kembali ke Quran. Dokter kandungan pun banyak yang sotoy di negara kita. Ibu lagi hamil muda ya Bu, gak usah puasa, nanti bayinya terganggu. Allah yang ciptakan kita, Allah yang jadikan kita hamil, Allah yang jadikan kita nyusui. Makanya Allah bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa. Sekali lagi, pakai ini nih, pakai otak, pakai Quran. Kalau kita masih sanggup puasa. Contoh, suatu hari saya pulang dari mana gitu. Di teras belakang rumah saya ada anak tetangga lagi makan bakso bulan puasa. Kok kamu nggak puasa? Ini tante lagi netein anak nama 1,5 tahun, lulumpatan, lari-larian, emaknya makan bakso. Alasannya karena masih netein. Dasar aja lu kebluk dan bodoh nggak ngerti agama. Makanya ngaji, pakai Quran. Di kita mah kebanyakan bodoh. Nih orang tua bilang sama anaknya, bilang sama mantunya, lu walaupun bunting puasa, netein puasa, kecuali emaknya sakit parah, bayi yang disuruhin sakit parah, buka diganti di hari yang lain. Nah, mengenai bayar fidyah,
pidyah itu hari ini nggak puasa, hari ini dibayar. Salah. Kalau Anda misalnya letoy, orang tua Anda sakit nggak bisa berpuasa, ntar dah lebaran bayarnya sekalian. Salah. Puasanya kontan. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar pidyah. Titik. Sekarang kalau orang hamil, orang menyusui, bagaimana bayarnya? Ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, orang yang hamil, orang yang menyusui, dia tidak berpuasa, bayarnya cukup puasa doang. Titik. Ulama yang kedua mengatakan, bayarnya puasa bayar, pidyah bayar. Ada yang bilang bayar pidyah doang. Salah, lu kan habis beranak, seger lagi nggak? Lu habis netein, kuat lagi nggak? Jangan suka ngarang, ibadah mau digampangin loh. Giliran rezeki pengen banyak, giliran umur pengen panjang, ibadah digampangin. Yang bayar pidyah itu kalau letoy sampai mati tidak berdaya, bayar pidyah. Kalau yang bunting, yang netein, masya Allah, habis besok seger, sehat walafiat. Makanya ada yang mengatakan bayarnya puasa doang. Titik. Ulama kedua mengatakan bayarnya puasa juga pidyah. Bu, ada yang alasan tahun ini hamil, tahun besok netein, hamil deui, netein deui, kapan puasanya? Makanya sekali lagi, saya tidak memuji saya orang benar, tidak. Cuman saya berusaha menerapkan ilmu agama dalam hidup saya. Walaupun gue bunting 9 bulan, besok beranak, tetap aja gue mama puasa. Walaupun kita netein, kita nggak apa-apa, tetap kita puasa. Jangan ngegampangin agama. Agama digampangin, dilecehkan, maka dia kemasukan setan dari arah yang sebelah kanan. Anda buka Al-Baqarah 231. Sok. Al-Baqarah 231. Sok. Mangga, baca. Di ujungnya. Ibu, bukan dari awal. Di ujungnya. Wala tattahidu, alinea yang terakhir. Yuk. Wala tattahidu, alinea yang terakhir. Mangga. Sok. Wala tattahidu, silakan. Mangga. Ketemu? Ya baca. Wala tattahidu, baca. Ibu semua ketemu? Ketemu? Anda lihat. Jadi setan masuk yang ketiga dari arah kanan. Depan, belakang, kanan, kiri. Al-Baqarah 231. Allah menunjukkan. Ini pintu setan yang ketiga dari arah kanan. Wala tattahidu ayatillahi huzwa wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bi wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Apa kata Allah? Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Jangan kalian ayat Allah jadikan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Al-Quran dan Sunnah Rasul ini adalah pelajaran buat kalian. Bu,
Kata Allah, setan menggoda manusia dari kanan dengan cara agama dipermainkan, dengan cara agama dilecehkan, agama digampangin. Ah, gampang. Islam ini gampang, yang salah digampangin. Semua ada rusuh, ada keringanan, sesuai kemampuan yang kita miliki. Tapi hukum agama tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya jangan digampangin, Bu. Contoh, nih, ibu nggak puasa, gampang, ntar aja bayarnya. Numpuk, tahun ini udah puasa lagi belum dibayar, tahun ini udah puasa lagi belum dibayar. Saya tanya, dipakai main nggak agama? Jika pakai main, digampangin. Atau ibu niat mau ngaji, di sini cuma ngerumpi, agama dipakai alat. Ibu ngaji Yasin, kan jelas kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama Iqra, yang kedua perintah Allah tartil. Iqra-nya Quran, bacakannya Quran, nggak sekedar baca, ada aturan. Sampai Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Bu, kenyataan, apakah kita yang duduk di majlis taklim baca Qurannya sudah tartil, apa banyak yang belum tartil? Bahkan ada yang guru ngajinya aja nggak terima dinasehatin. Saya ceramah kemanapun tidak pernah terlambat, pantang terlambat. Lebih awal lebih baik. Ada suatu tempat mau muludan, mereka ini kebiasaan terlambat, kebalikan sama saya. Terlambat dia, jamaah baru sedikit. Kata yang itu, mama jangan ceramah dulu mah, jamaah baru sedikit. Nah kok di sini udah biasa terlambat. Saya bilang, mana guru ngajinya? Dipanggil. Bu, baca Quran heula daripada bengong. Baca Yasin ke, Al-Kahf ke, naon we? Silakan. Ustazah setempat mimpin Yasin. Selesai, gua tegur. Kenapa? Kagak tartil, Bu. Yasin turjaun. Saya tidak main-main, Bu, beneran. Saya tegur ustazah, Bu, tidak boleh baca Quran begitu, itu kemasukan setan. Dosa, Bu. Karena Allah mengatakan warotilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Apa jawaban ibu? Maaf ya mah, dari dulu saya ngajar ngaji. Ya udah, tugas gue menegur dia karena disalah. Kenapa? Anda buka Al-Isra ayat 11. Ayo, biar Anda tahu hukumnya bagaimana. Al-Isra ayat 11. Yuk. Siapa yang udah ketemu? Belakang? Silakan. Mangga. Sok di belakang. Baca. Yuk. Yuk, yang kencang. Al-Isra ayat 11. Yuk. Yuk. Wa kanal insanu ajula. Manusia ini sering berdoa, kata Allah. Minta kepada Allah. Minta yang baik-baik, kadang-kadang minta yang buruk. Tapi innal insana ajula. Manusia itu senangnya tergesa-gesa. Sekarang berdoa, pengen sekarang dikabul. Kalau belum juga dikabul dia ngomel. Heran Allah nggak denger apa. Gue berdoa nggak dikabul-kabul. Sotoy.
Ini manusia ini kegoda setan. Ajula, maunya terburu-buru dalam ibadah. Kalau ngurusin dunia maunya lama. Setan dari kanan. Udah jelas Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran wajib tartil, mahrojnya bener, tajwidnya bener. Punten. Kalau ngaji begini, turja'u. Saya tanya, tartil apa tidak? Jangankan tartil, hurufnya aja nggak kedengeran. Dan ini banyak di masyarakat kita. Saya sebagai orang tua pesan, di kampung manapun kampung Anda, di taklim manapun taklim Anda, silahkan bilang sama mereka, kasih contoh sama kalian. Ngaji, yasin, apapun jangan ngebut. Tapi wajib tartil. Uang nih. Kenapa ustazah yang saya temuin, yang saya tegur, marah. Dari dulu juga saya ngajar ngaji gitu. Ngambek sama gue. Gue menyampaikan doang, terserah lu. Lu terima syukur, kagak terima emang gue pikirin. Al ajalah minas syaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah ini perintah Allah. Tuh, kita mati kembali kepada Allah. Yang kita pertanggungjawabkan amalan kita. Makanya kalau ada orang negor, tegurannya benar kita terima. Kalau ada orang kritik kita, jangan ngambek, jangan baper, jangan tersinggungan. Bersyukur masih ada orang negor kita. Belum tentu orang negor kita semua. Ada orang melakukan kesalahan. Kalau orang tidak suka, biarin, biar kejeblos sekalian. Dia girang. Makanya sekali lagi, kalau ada orang kritik kita, orang tegur kita, kita bersyukur. Masih ada orang yang hero dengan kita, gak sampai kejebur dalam neraka. Punten, banyak sekali masyarakat kita. Ada orang yang baper. Teman ngajinya ngomong begini. Ini ngomong begini. Pasti ngomongin gue. Siapa lu? GR amat masa semua orang ngomongin gue. Walaupun memang diomongin, yarin aja. Apalagi ngomongin kejelekan. Dosa gue diambil sama lu. Gitu. Tidak sedikit di masyarakat kita jamaah pengajian kemasukan setan. Marahan sama teman ngaji gara-gara ini bisik-bisik berdua. Ini nggak diajak ngomong. Siapa tahu rahasia perusahaan, benar nggak Bu? Nggak usah baperan. Sampai detik ini saya sering mendengar betapa banyak jamaah pengajian yang baperan. Kalau Anda baperan, saya jamin menderita batin seumur hidup, Bu. Orang ada yang tidak akan berbahagia seumur hidup. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa bahagia. Siapa mereka? Camkan di otak Anda. Satu, orang yang hidupnya selalu merasa dihina orang. Selalu merasa disalahkan orang. Dua, orang yang hidupnya tidak pernah berkaca. Kalau ada peristiwa apapun, nyalahin orang gara-gara lu toh. Gara-gara lu toh. Lu tuh kan bikin gua begini. Selalu menyalahkan orang lain. Dia merasa dirinya dizolimi. Manusia seperti ini sampai datang kiamat tidak akan merasa bahagia. Seumur-umur orang pada jahat amat sama gue. Dizolimi mulu gue. Orang aja salah, dia gak pernah ngaca. Orang seperti ini sampai kiamat tidak akan merasa senang. Tidak akan merasa bahagia. Karena dalam dirinya orang lain yang salah. Gue yang hanya dialat oleh mereka dijadikan tumpuan kesalahan. Orang seperti ini tidak akan merubah keadaan.
tidak akan jadi baik, ngegelumet aja hatinya. Siapa lagi orang yang tidak akan bahagia? Yang dalam menjalani hidup selalu mengeluh. Aduh, sakit kaki gue. Dengan usia begini siapa sih yang gak pegal kaki? Tapi bersyukur setua begini gue masih kuat jalan, masih bisa ngoret, masih bisa ngaji. Di bawah kita aja udah banyak yang bengek. Ini pede mensyukuri apa yang ada. Kita maju, bahagia. Alhamdulillah lebih sehat daripada orang lain. Kalau orang yang selalu mengeluh, aduh, bahagia nggak? Enjoy aja hidup mah, kelilingan kemana-mana. Coba, boro-boro naik pesawat, gidar-gidar seminggu 5-6 kali terbang, naik angkot aja, ada, ya, sian banget hidup lu. Hidup jangan selalu mengeluh, oke? Siapa lagi orang yang tidak akan bahagia? Orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat. Bagaimana akan mensyukuri nikmat yang gede? Nikmat kecil aja nggak pernah bersyukur kok. Coba, siapa di antara Anda yang usianya 60 tahun ke atas ngacung? Siapa yang merasa matanya mulai burak ngacung? Saya 73. Ini nih udah ada 3 bulan mah. Kalau orang banyak yang ngiler, kalau saya matanya yang ngiler. Saya berpuluh kali ketemu dokter mata, dokter segala. Alhamdulillah. Mama kenapa sih? Ini dok, mata saya buram. Terus mata saya teh sering keluar air. Kata dokter wajar dengan usia mama. Kenapa? Saraf yang ngerem air mata udah kendor. Jadi punten, makanya saya banyak begini kan, ngelapin mata. Jadi saraf yang mengalirkan air mata kendor. Otomatis air mata teh kadieu aya wae. Ngembeng aja. Karena tua wajar. Coba, cuman di belakangan. Kadang-kadang ini lagi bener nih. Kadang-kadang kayak siluet, tahu siluet? Ngelembeng doang. Saya ngomong sama anak-anak, ya wajar kata anak-anak. Orang mah udah profesi katarak, udah pakai kacamata. Bener, bersyukur. Saya baca Quran masih kena kelihatan. Baca Latin masih kelihatan. Apalagi lihat makanan yang gue doyan. Kebok gue mah. Lihat kapal selam, langsung. Rai. Cuman jangan atu, 2. Kalau atu gak sesuai body. Mata, beneran. Saya yakin Anda yang di bawah saya usianya pun ada yang udah kayak saya. Kadang-kadang ngelemeng. Digini-gini. Perasaan ada penghalang. Gitu. Wajar nikmat dikurangi oleh Allah. Biar kita makin tahu diri. SMS dikirim oleh Allah. Udah tua hampir mati. Nih. Jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah tidak akan bahagia. Kufur. Tidak pernah mensyukuri nikmat. Orang yang bahagia, yang syukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, makanan kenyang, Bu. Makanan tidak perlu mewah kok. Sok, lapar. Nasi panas pulen pakai oncom, enak nggak? Aduh, masalah Bu. Naon teh ikan asin anu ipis digoreng pakai tepung. Naon ngaranna? Bulu naon? Oh, bulu eta tah. Digoreng sambal kangkung, ngediprek duduk di ubin. Nikmat nggak? Tidak perlu mahal. Bahagia.
Makanya saya mah ada waktu dikit ke Ciseeng. Ngambil kangkung di kebun, dioseng-oseng. Udah sambal, tomat, cabai dari kebun, diulek-ulek, dicowetnya. Gue ngelonjor di situ. Masya Allah. Coba dikutilang. Jangankan gue makan ngedibrek. Subuh aja lihat di kamar CCTV. Yang di depan udah ada 5 orang. Di sini 3 orang. La ilaha illallah. Pagi-pagi anti yang minta kontrakan, yang gak punya beras, yang curhat. Di sana mah bahagia gue. Kangkung aja mas sambal. Alhamdulillah. Makanya bersyukur. Alhamdulillah. Bisa nikmat makan. Gak keganggu. Makanya saya mah hampir saya tidak makan di tempat umum. Rese. Mama makan kata panitia. Laporan panitia mah. Mama Dede habis muludan makan di sini. Budgetnya ini. Baru gue disendokin nasi. Belum juga masuk mulut. Nu moto, nu ngagulung-gulung. Kapan gue nyuapnya? Menderita batin gue mah. Baru masukin ke mulut. Mama jangan ngunyah mulu. Kan gue masukin makanan ke mulut. Masa gak gue ngunyah? Makanya Bu, bahagia saya di Ciseeng. Duduk kelonjor. Masya Allah pakai daster. Udah gak pakai BH, lega. Masya Allah. Ibu bayangin. Puluhan tahun, 24 jam gak dilepas. Gerah gua mah. Makanya bahagia makan nasi pulen, sambal kangkung, eta bulu eta haya nanti bulu hayam. Coba nggak perlu mahal, dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah bisa merdeka. Bu, punten. Buat Anda mungkin jajan hari-hari biasa. Buat saya susah. Susah. Turun dimanapun orang ngegulung. Buat saya jajan ketoprak saja. Alhamdulillah. Dan itu pun saya makannya di mobil. Turun ke tukang ketoprak. Belum tukang ketopraknya. Dengan teleponin temennya. Ngemerudul. Kapan gua juapnya? Terus terang maaf. Orang kayak saya makan ngediprek sendiri tanpa ada orang mengganggu. Suatu kenikmatan yang luar biasa buat saya. Karena di mana-mana nongol sedikit rame. Contoh, saya berangkat jam 2 ke Antep. Apa sopirnya ngantuk? Di Kuningan Bu, ini kan marka jalan, pembatas kiri kanan. Masuk Bu, otomatis ngebul kan? Api pijaran api pada nyala. Karena ini ke gasruk, ke pembatas jalan. Itu jam 2 malam. Keluar kosong, nggak ada orang. Kenapa ujung-ujung satu datang? Duduk ngobrol Bu, tengah malam jam 2 pada minta dipoto. Bukannya gue dicetolongin. Tuh contoh saya ceramah Cirebon, Kuningan, beberapa tempat. Saya lihat Ciamis 70 kilo di tempat saya ceramah. Saya bilang ke peredar, antar ke Ciamis. Kapan lagi gue nengkuin rumah? Diantar ke Ciamis. Sampai Cikijing Bu, kosong jalan. Saya naik mobil peredar. Nih si Acep sama asistennya, saya sama anak saya Jajah yang di Kukusan. Seret. Kosong Bu. Kenapa? Dari sada ada anak naik motor wuk, langsung ke kaca depan. Sampai balonnya langsung nyala. Ini anak ngegeletak terkapar. Satu pun tidak ada manusia. Dan dengan kudrat irodat Allah, sekian menit tidak ada orang lewat sama sekali, kosong. Udah kita keluar dari mobil, orang terkapar, motornya di situ, mobilnya hancur pecah. Udah telepon nih si polisi, langsung orang polsek datang. Udah amankan mama, bawa ke polsek. Baru ditelepon, mobilnya belum datang. Karena kita turun Bu, orang sekampung
bukannya nolongin gua, minta foto. Kata Kapolseknya, bawa mamah kasihan ke Kapolsek Cikijing. Dijemput dari Cikijing, masuk di Kapolsek Cikijing. Alhamdulillah lega. Baru gua ambil napas setengah napas kali. Ujung-ujung penuh halaman polsek. Bayangin, kapan gua bahagia menikmati hidup? Beneran Bu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi buat saya sekali lagi, makan di teras Ciseeng, ngedibrek, makan di Ubin, Masya Allah, nikmat. Tidak ada yang gangguin, nggak ada yang melukin. Bu, yang bikin gue gedek aneh, semua orang dipoto melukin gue, keteknya basah, bau, jijai banget. Dan itu nggak berhenti. Makanya lagi makan sendiri, nggak ada yang melukin, nggak ada yang bau ketek. Ya Allah, dinikmati betul Bu. Sekali lagi, kebahagiaan hidup bukan dengan perkara mahal, perkara yang murah, yang kecil, yang sedikit, yang boleh jadi buat orang lain mah biasa, buat saya itu keluar biasaan. Ngediprak bahagia. Selama ini capek Bu, capek. Digulung orang, apalagi daerah Bu. Polisi yang jagain doang 30-50 orang. Sadis Bu orang-orang kan. Dipelukin, ada yang langsung pingsan, ada yang teriak-teriak. Ya Allah mama, pengen curhat sama mama. Ada yang histeris, liur, kudungan gue pada copot. Jam tangan gue, makanya saya nggak pernah pakai jam tangan mahal, gunen. Ini mah pengasih kemarin pulang haji sama yang punya travel dikasih 5 warna tuh. Ini mah mahal, bukan gunen. Gunen tuh 40 real. Beli hari Minggu, mati hari Senin. Coba. Bahagia Bu, bahagia. Terus terang saja, buat Anda boleh jadi duduk ngediprek, makan sama sambal kangkung sama ikan asin tidak bahagia. Buat saya masalah. Kebahagiaan gua nggak dikeroyokin orang, nggak dipeluk-peluk orang, nggak diual-ual orang. Ini bahagia. Nah, saya mensyukurinya. Makanya saya mah bahagia. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada, ngeluh aja kerjanya, seumur hidup nggak akan bahagia. Dan orang yang selalu ngeluh tiap ketemu banyak. Ada nggak Anda punya kenalan? Datang saudara dari kampung, datang ipar, tiap ketemu tidak pernah bawa kabar bahagia, kabarnya penderitaan aja. Kan capek otak gue. Akhirnya tiap dia datang ke rumah langsung nanya, butuh apa? Butuh berapa? Kasih biar cepat pulang. Merdeka lagi gue nggak ngadepin dia. Anda ketawa silahkan, itu nyata. Karena banyak sekali orang yang kalau bertemu orang tidak pernah ada kalimat bahagia. Keluhan, keluhan, keluhan. Orang seperti ini sampai mati tidak ada rasa bahagia. Karena dia selalu menderita. Begitu datang, tiap datang begitu. Tiap datang aja kita tahu dia datang pasti akan berkeluh kesah. Sebelum dia ngomong langsung tanya, lu butuh apa? Berapa? Langsung kasih biar cepat pulang. Merdeka. Lu kagak percaya, beneran gue mah. Makanya kita hidup bersyukur dengan nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah kita bersyukur, enjoy hidup kita. Bahagia, jadi sehat. Coba kalau orang yang ngeluh terus, sehat gak? Bengek weh seumur-umur. Ada tadi sih makan kangkung asam urat kaki gue. Kangkung mah makanan. Nyalahin makanan mulu. Nyalahin makanan mulu salah. Maaf ya Bu.
pola berpikir manusia tidak sama. Tidak sama. Kalau saya mikirnya begini, Allah ciptakan makanan buat dimakan, betul? Yang tidak boleh berlebihan. Coba dokter bilang, Mama, dengan usia Mama tidur minimal 6 jam. Paling 2 jam, 3 jam, itu pun di jok tengah, kaki gue merongkol. Cuman dinikmati. Dokter yang atuh bilang, Mama udah tua, jangan kebanyakan minum gula. Bahaya, bisa penyakit manis. Gue nggak doyan air putih. Minumnya yang manis-manis, teh palpi, teh pucuk, kaki 3. Mana gue minum air putih? Nggak bakal gue minum. Kata dokter, Mama kalau minum sehari sebotol, gue bisa 8 botol, 10 botol. Coba Bu, kalau kita di TV, taping, rekaman itu 4 episode. 1 episode 1 botol saja, dengan live udah 5 botol. Kadang-kadang 8 botol. Anak-anak bilang, Mama minum air putih. Gua nggak doyan. Kecuali emergensi. Coba. Saya meriang, Anda meriang. Saya diajari nama bapak saya dari zaman dulu. Kalau kita nggak enak badan, masak air di kompor, ngagolak. Bikin teh kental, secangkir, gulanya 2 sendok makan. Minum saya, otak gue yakin, minum teh panas manis, gue sehat. Beneran, 5 menit, 10 menit, dodok doang, kagak pakai ngelonjor, sehat deh, ke kebon deh. Beda, Anda sakit, Anda meriang, beli ke warung, obat warung, diselimut, biar keluar keringat, biar sehat. Gua jamin lu sakit minimal 3 hari sampai seminggu. Kenapa? Kata penyakit, orang yang didatanginya betah, diselimutin. Kenapa? Pola berpikir. Anak-anak kan suka bilang, si Irfan, si Ramji, si Gilang, Mama kemana sakit? Gue sakit, cuman gue mah positif thinking, teh panas gue sembuh. Gue sakit, makan Toblerone, sembuh gue mah. Coba. Beneran. Itu kenapa? Pola berpikirnya yang salah. Pola berpikir yang salah. Hamil, kalau puasa sakit. Ya lu ngarepin sakit, gua mah kagak. Hamil kehendak Allah, puasa perintah Allah. Bener gak? Coba. Dokter, jangan makan jeroan, otak, limpa, paru, hati. Lah makanan gue, rumah makan Padang, sekali makan otak 2, limpa 1, kikil 1. Enak gak? Karena saya berpikir, Allah ciptakan makanan enak, gue doyan, bikin gue sehat. Yang salah, belum dimakan. Kalau makan ini, sakit ini. Makan ini, sakit ini. Lu belum makan, bengek duluan. Coba. Saya tidak ada waktu terluang. Semua waktu termanfaatkan. Di sini nih udah penuh. Jam sekian gue baca Quran. Jam sekian ngapalin ayat. Jam sekian ngapalin hadis. Jam sekian gue ngoret, mindahin pohon, ngegali ini. Udah terprogram, nggak ada waktu terbuang, dijalani tuh. Ini mah duduk aja nonton TV, duduk sebari ngopi, keburu mati. Apa nggak sayang waktu? Anda coba lihat di tempat tidur saya buku Quran, di mobil segala numpuk buku Quran. Setiap saat itu yang gue lihat, itu yang gue baca. Sayang waktu kan? Coba. Ada waktu terbuang? Gak ada. Buat saya aneh. Rumah cuma segitu, kerja enggak, pembantu punya, rumput sampai nempel di dinding tembok, otak lu kemana jorok? Aneh.
Gua segitu sibuknya tengah malam gua masih bisa nyabutin rumput. Turun dari mobil, ini pohon kenapa? Makanya di kebun saya mah pakai neon, tengah malam juga gua bisa nyabutin rumput. Kagak percaya, tanya apa orang-orang dekat saya. Buat saya aneh, rumah segede gitu, pembantu punya, kerja kagak, rumahnya kotor berantakan, rumput nggak dicabutin, pot kembang pada kering. Tenaga lu buat apa? Otak lu nggak dipakai. Itu yang salah. Makanya hidup jangan banyak berkeluh kesah. Mensyukuri nikmat Allah pasti bahagia. Itu modal bahagia itu 50% obat segala penyakit. Percaya. Kenapa? Pede, yakin. Kalau kasih makanan buat dimakan. Kalau belum apa-apa, makan kacang, asam urat. Makan kangkung, rematik. Makan kol. Lu makan apa? Aneh gua mah. Sorry ya, saya mah nggak pernah nyindir, cuman ngasih tahu pakai ini nih. Oke? Jadi tubuh kita tidak ringkih. Tahu ringkih? Bengek, kesakitan mulu. Nah, makanya inilah yang dibicarakan oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa besarnya pahala puasa. Kasih tahu yuk sama anak mantu Anda, biar mereka walaupun hamil, walaupun menyusui tetap harus puasa. Kecuali dirinya sakit, anaknya sakit, boleh berbuka pada hari sakitnya doang. Dan segera bayar utang puasa. Sekarang ibu lihat, mentakhirkan kodok karena puasa kita sakit, buka. Puasa kita bepergian jauh, buka. Karena hamil, menyusui, sakit, berbuka. Kapan kodoknya? Anda lihat, mentakhirkan kodok. Batas waktu melakukan kodok puasa sampai datang bulan puasa berikutnya. Bagi orang yang mungkin mengkodoknya. Tapi apabila tidak dilakukannya, dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Memberi makan fakir miskin tiap hari 1/4 liter beras atau yang sama dengan itu. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah. Tapi Daruqutni sendiri mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sebenarnya hanya perkataan Abu Hurairah saja. Kata pemuka Islam Saukani, membayar fidyah itu tidak beralasan. Bisa digedein ngapin, gerah banget gua. Hadis pun dari Rasulullah dan perkataan sahabat tidak dapat menjadi alasan. Jadi sebenarnya hal itu tidak wajib dilakukan karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Jadi gini, yang namanya bayar puasa Ramadan, kalau Anda sakit nggak puasa, kalau Anda perjalanan nggak puasa, atau mengandung melahirkan nggak puasa, lebih cepat dibayar lebih baik. Sepakat ulama, jumhur ulama mengatakan harusnya bayar puasa Ramadan sebelum datang puasa tahun besok. Itu seharusnya. Tapi seandainya karena beberapa alasan yang masuk di akal sehat, misalnya hamil, beranak, netein, hamil deui, sulit dikendalikan dan orang tadi sakit, ini kan bukan keinginan kita, betul nggak? Bukan keinginan kita, kehendak yang kuasa. Nah, boleh. Tapi kalau kita bayar puasa ngelewati satu puasa, kata jumhur ulama bayarnya double. Puasa bayar, fidyah bayar. Contoh, tahun kemarin 2022 ya nggak puasa.
sampai puasa sekarang, besok nih Maret, ini belum bayar karena sesuatu halangan. Kalau benar alasannya syar'i tidak dosa, tapi double, puasa bayar, fidyah bayar. Satu hari yang belum dia bayar, berapa fidyahnya? Keluarkan sekaligus sekarang. Cuman saran saya, apa sih yang membuat kendala sehingga kita nggak bayar puasa? Kebo banget lu makan mulu. Berapa hari puasa kita utangnya? Lebih cepat kita bayar puasa kita, lebih baik. Bahkan seandainya memungkinkan Anda puasa Syawal, habis cuma 6 hari, langsung bayar utang, tenang. Cuman setan ngegoda, ngiler halal bihalal, banyak makanan, lu kayak baru tumben nih lihat makanan aja. Ini yang salah. Jadi boleh ditakhirkan qada puasa kalau memang keadaannya seperti itu. Kenapa? Siti Aisyah pernah bayar puasa bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu besok udah bulan puasa. Ini terakhir bayarnya. Jangan sengaja lalai bayar puasa. Perbedaan paham tadi timbul dari cara mereka memahami firman Allah. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Pendapat pertama mengartikan orang yang diberi kelonggaran berbuka adalah karena uzur. Kalau uzurnya hilang langsung bayar. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat tersebut hanya menyuruh mengkodok. Jadi beda pendapatnya. Yang pertama, kalau udah tidak sakit buru-buru bayar. Kalau sudah tidak dalam perjalanan buru-buru bayar. Karena kata Allah kalau sakit dan dalam perjalanan. Akhirnya kalau sakitnya udah sembuh bayar. Akhirnya kalau perjalanan udah sampai rumah bayar puasa. Makanya sesegera mungkin. 1, 2. Ulama kedua mengatakan, karena di sini Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Allah tidak memastikan harusnya minggu keberapa, bulan keberapa. Dari dalil ayat ini ulama kedua mengatakan bayar puasa kapan saja, santai. Cuman dia lupa kalau keburu mati. Nah ini, Anda mau ambil yang mana? Monggo silahkan. Ya, terserah Anda. Dalilnya masing-masing ada. Rasul bersabda, an Aisyah taqalat ma qadaitu sayan mimma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban hatta kubido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah berkata, tidak pernah saya mengqada puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah wafat. Bu, jadi artinya dari hadis ini, terlambatnya bayar puasa Ramadan harus sebelum Ramadan berikutnya. Siti Aisyah karena berbagai hal bayar puasa qada Ramadan pernah di bulan Sya'ban. Cuman karena ada orang yang mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar, tidak dipastikan oleh Allah hari keberapa, minggu keberapa, bulan keberapa, santai. Yang penting gua bayar. Dia lupa kalau dia pasti mati dan tidak tahu kapan datang kematian. Makanya
saran saya, walaupun ada ulama yang mengatakan bayar puasa Ramadan kapan saja, saran saya lebih cepat, lebih baik. Jangankan hutang sama Allah, hutang sama manusia. Kalau Anda hutang dengan orang, kalau belum dibayar, ngeganjel nggak di hati? Ketemu nggak enak. Masya Allah. Makanya segera dibayar, gitu. Apalagi hutang sama Allah. Sekarang berpantik atau berbekam. Berpantik pada siang hari bagi orang yang berpuasa membatalkan puasa atau tidak? Ada beberapa pendapat ulama. Hadis Nabi mengatakan, An Ibni Abbasin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasallamah tajama wa huwa muhrimun wah tajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah berpantik ketika beliau dalam keadaan siam, ihram dan berpuasa. Ibu terang berbekam terang. Di kita ada Ustazah Zakiyah, ahli bekam. Suami istri, kalau Anda membutuhkannya, dia ahlinya. Mau yang pakai silet, yang pakai jarum, dia ahlinya. Ustazah Zakiyah sama suaminya mengucap. Kalau ibu lagi puasa di bekam, boleh, tidak membatalkan puasa. Kalau ibu lagi ihram, muhrim haji, dari labbaik Allahumma hajjah sampai tahallul atau labbaik Allahumma umrah sampai tahallul, namanya muhrim haji, namanya muhrim umroh. Anda berbekam boleh, tidak membatalkan haji, tidak membatalkan umroh. Karena yang membatalkan haji dan umroh kalau Anda tidak melaksanakan daripada wajib, itu jadi batal, diganti dengan memotong seekor kambing. Tidak melaksanakan rukun, bahkan hajinya total general tidak sah. Makanya semuanya pakai ilmu. Berbekam itu mengobati penyakit, tidak membatalkan ihram haji, tidak membatalkan ihram umroh, tidak juga membatalkan puasa. Ibu pusing di sini di bekam. Ibu tenggorokan sakit di sini di bekam. Kalau perut ibu lapar, bukan di bekam, belum makan. Beda obatnya, beda nggak? Beda. Gitu. Boleh ibu di bekam. Di sini Jalan Melati juga ada. Kalau ibu mau manggil tuh Ustazah Zakiyah, ahli bekam, silahkan. Cuman orang beda-beda. Ada orang yang kalau sakit, dia dikerok karena yakin pede dengan dikerok sembuh. Ngeroknya belum kelar, udah sembuh. Ada orang yang yakin kalau dia sakit di bekam, tukang bekamnya datang, belum dibekam sembuh. Ibu maaf yang orang Perumnas, dulu di Depok Utara ada dokter siapa namanya, orang Cina, Antonius. Dulu dari pertama tahun 70-an, Dokter Antonius, Budi Antonius itu kita anggap manusia paling hebat. Padahal di sini nih ada dokter Evrida, banyak dokter Budi Perumnas. Cuman dari mulut ke mulut, namanya orang baru pindah kan dari Jakarta itu loh ke Perumnas. Katanya dokter paling canggih di Depok itu rumahnya Depok Utara. Namanya Dokter Budi Antonius, orang Cina. Penuh antri. Aneh tapi nyata, baru ketemu Antoniusnya aja udah pada sehat. Obatnya belum diminum. Tapi karena kita tidak yakin, tetangga banyak dokter, termasuk dokter yang tidak jadi berpati. Berobat 17 kali nggak sembuh-sembuh. Nah yakin dia mah tetangga gue, bukan dokter. Ini pola berpikirnya salah. Makanya ibu silahkan berobat dengan cara bagaimanapun dengan keyakinan. Kayak tadi saya mah teh panas sehat, ibu mah diselimutin dulu 3 hari baru sehat.
Jadi kembali kepada pola berpikir. Makanya Anda lihat hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'uyin ayat guruni fa in dzakaroni bi nafsihi dzakartuhu bi nafsihi. Kata Allah, perlakuan aku kepada kalian segenap hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Sekali lagi, kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Kalau kita berdoa yakin doa dikabul oleh Allah, syaratnya dipenuhi, blok nih, pendek. Dua, kalau kita yang berdoa ragu-ragu dengan doa kita, Allah pun ngasihnya ragu-ragu. Titik. Tiga, kalau kita yang berdoa, yang bermohon kepada Allah, belum apa-apa udah bilang kayaknya doa gua nggak bakal dikabul, bakalan. Oke? Dan ini harus dilatih untuk meyakinkannya. Contoh, musim mangga, kan kalau lagi cuyah mangga 25.000 3 kilo. Nih ada tamu orang-orang Arab 2 mobil ke Ciseeng. Kan saya mah kalau lagi murah mau beli 10 kilo, mumpung lagi musim. Diirisin, taruh di piring gede. Di blender, jus taruh di teko, ada gelas ditengkurapin sama piring kecil. Gua mah pulang ngoret capek, makan yang diirisin. Nuang yang di jus. Santai nemenin tamu, ngajak ngobrol wae. Rupanya itu orang Arab bingung lihat yang punya rumahnya kebo. Dia dari tadi mau ngomong kali takut tersinggung, Bapak nggak tersinggung karena dia nggak tahan ngomong. Mama maaf, kenapa gue katanya? Kok saya perhatiin dari tadi mama mangga yang diiris udah berapa kali diambil, yang di jus ngambil. Gue mah ketawa, emang kenapa itu? Dokter pribadi saya, kata dia, dokter pribadi saya bilang dengan usia mamah maksimal makan mangga sehari semalam aku. Dengerin, saking dia memperhatikannya, gue mah gak pernah kepikiran. Kata dokter pribadi saya, sebutir mangga zat gulanya sekian, zat ininya sekian, seratnya sekian, sebut sama dia zatnya sekian sampai hafal. Kalau saya berpikirnya beda, mumpung musim mangga setahun sekali, orang yang nggak punya duit nyari duit buat apa? Beli makanan yang dia doyan. Gua duit punya, mangga lagi murah, ya gua makan daripada nungguin setahun lagi makan atu. Ya Allah, saya memang kebo bu, makanan yang gua doyan gua umpetin, aku hilang jadi cucu banyak cucu. Misalnya mangga cuma tinggal 2 nih, gua umpetin, gua doyan daripada cari lagi susah. Cucu gue makan sempatannya banyak nyari di pasar, bukannya pelit bu. Saya doyan rambutan, beli rambutan rapinya di pinggir jalan-jalan Tanah Baru kan banyak, beli 5 ikat. Saya itu udah capek dari subuh kan, dari malam, aduh habis sembahyang isya udah rapi mandi pakai daster blek, taruh di sebelah saya, tumprahin depan TV, diubin rambutan. Ya Allah, kenapa rada-rada pahit ya? Gue liatin, ada tai ayam kering. Jadi saya pernah nyobain tai ayam. Anda nggak percaya? Pengalaman menentukan pola berpikir dan akan berubah pola hidup. Yang tadinya saya makan rambutan di Garut, gara-gara gue ngejilat tai ayam yang pahit, sekarang kalau nggak pakai sendok, pakai pesok, nggak digigit, takut gue nelen lagi tai ayam. Lu jangan ketawa kayak nggak pernah nyobain aja lu. Enak tahu, pahit-pahit cepet. Rupanya rambutannya dari pohon jatuh ke tanah.
di tanah ada kayak hayam nempel rezeki gue. Bu, saya yakin walaupun Anda ketawa ada yang pernah nyobain dah. Jadi Bu, sekali lagi kita ini wajib mensyukuri nikmat. Jadi hidup kita enjoy, jangan kufur nikmat, jangan mengeluh, jangan merasa paling susah. Makanya positive thinking, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya puasa. Mikirnya begini, puasa perintah Allah, bunting kehendak Allah, pasti tidak akan memberatkan saya. Sekali lagi positif kita pola berpikir. Contoh, saya ceramah di Bekasi, yang jemput anak muda, dicerita di suami istri, mama saya ini punya penyakit lupus sudah sekian tahun. Lupus itu belum ada obatnya. Waktu dia cerita sekitar 8 tahun yang lalu. Kata dokter, ibu wajib disembuhkan lupusnya, tidak boleh hamil. Mereka nikah. Pendek cerita, nih anak perempuan ini hamil. Dokter pribadi yang merawatnya bilang, Bu, gugurkan. Bahaya ibu, bahaya anak ibu, bisa-bisa mati dua-duanya. Ini suami istri muda ini imannya mantap kepada Allah. Dia yakin, seyakin-yakinnya saya menikah takdirnya Allah. Dia yakin penyakit lupus ini takdir dari Allah buat saya. Dia yakin hamil ini kehendak Allah, karena buktinya orang puluhan tahun nikah hamil-hamil. Apa kata suami istri ini? Dokter, karena semua kehendak Allah saya akan merawat kehamilan. Dokter yang merawat dia selama ini jealous, kayak nggak terima kok gua nggak dihargai. Tapi suami istri muda ini terus bertahan, mempertahankan kehamilannya sampai suruh digugurin. Akhirnya dia melahirkan, plek, selesai. Tetap berobat ke dokter pribadi ini. Aneh tapi nyata, tidak sampai 2 tahun nih anak hamil lagi. Maksa dokter yang merawatnya, ibu wajib digugurkan, cukup punya anak 1. Ini suami istri muda mantap imannya, dia yakin ini kehendak Allah. Buktinya yang pertama nggak apa-apa, pendek cerita, melahirkan yang kedua, Anda apa yang terjadi asal Anda tahu, yakin sama Allah, penyakit lupusnya hilang. Sampai dokter terkaget-kaget, kok bisa? Karena ini anak mengerjakan perintah Allah, berjaya dilarang oleh Allah. Dia yakin iman dengan kodok kodarnya Allah. Dia bilang, saya nikah takdir Allah, saya lupus kehendak Allah. Berobat sampai ke Malaysia nggak sembuh. Saya hamil kehendak Allah, hamil yang kedua kehendak Allah, dengan banyak munajat sama Allah. Ini nyata, lupusnya total hilang sama sekali. Tuh keyakinan hati. Makanya saya mengajak sama Anda, yakinkan di hati Anda harus jadi positive thinking, selalu berpikiran positif. Selama saya tahu yang saya kerjakan kata Allah benar. Yang membuat kita susah negatif thinking, belum apa-apa udah negatif. Makan kacang tanah takut kolesterol, minum yang manis takut gulanya naik, makan sawi putih, makan kol, makan toge takut reumati. Belum apa-apa, makanannya belum dimakan, masih di meja udah sakit duluan. Yang salah Allah yang ciptakan makanan, saya yang makan, atau pola berpikir mana yang salah? Pinter Anda. Yuk sekarang robah pola berpikir Anda. Jangan berlebihan. Dalam Al-A'raf 31, wa kulu wasrobu wala tusrifu
innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Sekali lagi, yang tidak boleh berlebihan. Yakinkan di hati Anda, segala makanan, segala aturan yang Allah berikan kepada kita sesuai kadar kemampuan kita. Ini yang terbaik buat kita. Makanya diperintahkan puasa karena kita sanggup. Makanya orang yang boleh berbuka sakit parah, kalau sakit biasa nggak apa-apa, nggak bakal mati. Perjalanan jauh kalau nggak sanggup puasa buka. Kalau nggak sanggup puasa silahkan ganti di hari yang lain. Orang hamil, orang menyusui, kita kan punya otak, mikir kemampuan kita, bukan orang lain yang punya ukuran kita kan. Contoh, kalau Anda sudah tua, mengerjakan pekerjaan yang berat, kalau anak mantu sayang sama kita, dicegah apa enggak? Jangan ngepel mama, nggak usah neriska mama, biarin aja. Tapi yang namanya nenek-nenek, apalagi yang hobi kerja, nggak bakal tinggal diam. Contoh, almarhum mak saya, kami keluarga ini pekerja keras, padahal pembantu banyak di rumah emak di Ciamis, merebot yang ngurusin masjid emak depan rumah juga ada. Tapi dasar nenek-nenek emak teh sasapu, emak ngepel, anaknya marah, emak nggak usah nyapu, nggak usah ngepel, banyak pembantu. Emang kepengen kalau emak sakit? Kenapa? Biasa kerja, kalau nggak kerja jadi sakit. Biarin orang tua kerja, biar gak stres. Yang salah, nah ini dia, suruh mak nyapu mak, ngepel mak, membengadang mak, busa. Saya ngebersanda beneran. Kenapa? Pola berpikir orang tidak sama. Karena saya punya emak orang kampung, seumur hidup harus kerja, ngajarin anak-anaknya kerja, jangan buang waktu. Walaupun ada nenek-nenek, emak saya meninggalnya 97 tahun. Ya Allah bu, seminggu hatam. Ibu saya ini hobi baca, pergi ke rumah anak yang manapun, koper 2, 1 baju 1 buku, hobi baca Quran aja. Saya bilang sama si Alam, waktu itu Alam kalau tidak salah masih SMA apa, Lam kayak emak no, baca Quran seminggu hatam. Kata Alam, ntar kalau Alam udah seumur emak, gua punya anak, ampun dah, jangan ditiru jelek. Pakai nungguin seumur emak seminggu hatam. Perasaan saya mah bener, nengokin emak ke Ciamis kan biasa. Kalau masih ada emak bu, saya mah minimal tiap minggu pulang ngajar malam minta antar ke kampung rambutan jam 11 malam sampai Ciamis jam 4 pakai bus. Udah ngaturin ini segala macam, bekal makanan, duit buat ke dokter, udah beres. Jam 9 pulang, jam 1 jam 2 udah nyampe. Saking perlunya sama emak. Kita semua sayang sama emak. Ini mah saya mah jarang nengokin emak. Emang kenapa? Jauh emak di mana? Di Bogor. Saya nggak main-main bu. Ada yang begitu aneh pola berpikirnya. Jadi positif thinking. Orang tua kita kalau emang dia biasa kerja di rumah kita, jangan dicegah, cuman dibatasi. Biarin pola berpikirnya nggak rusak. Kalau biasa kerjain segala macam, dicegah suruh diem, sakit. Itu kan jelas bu? Sekali lagi, dari ayat puasa ini Allah mengajarkan hidup yakin, positif. Ini yang terbaik kata Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita sakit, Allah yang menjadikan kita bepergian, Allah menjadikan kita hamil, menyusui. Allah tahu kadar kemampuan kita sampai Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu betapa hebatnya pahala puasa.
Ibu punten, saya harus pergi ke Tangerang beberapa tempat. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna waj'alhu lana warzuqna tilawatahu ana wa arrohana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.